nama saya Naira Sari Putri. Nama saya Maulana Suci Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Nurhana Gita Taruli Panggabean. Perkenalkan, nama saya Sastria Raini Tabina. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis data perdagangan internasional, metode untuk menganalisis data perdagangan guna memahami dinamika pasar global. Nah, dalam era globalisasi ini, perdagangan internasional memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui analisis data perdagangan, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola aliran barang dan jasa antar negara. Metode ini tidak hanya membantu dalam memahami kinerja ekonomi suatu negara, tetapi juga memberikan wawasan mengenai strategi bisnis yang efektif dan kebijakan perdagangan yang dapat diimplementasikan. Nah, analisis data perdagangan mencakup berbagai teknik dan alat statistik yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi berbagai aspek perdagangan. Dengan data yang akurat dan metode analisis yang tepat, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar global, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika perdagangan internasional sangat penting bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan juga akademisi. Hal ini karena perdagangan internasional tidak hanya mempengaruhi perekonomian global, tetapi juga stabilitas politik dan sosial di berbagai negara. Dengan demikian, analisis data perdagangan internasional menjadi hal yang penting dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai metode yang bisa dipakai untuk analisis pasar internasional. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan Global Trade Helpdesk. Nah, Global Trade Helpdesk ini merupakan inisiasi multilembaga yang dipimpin bersama oleh International Trade Center, United Nations Conference on Trade and Development, dan World Trade Organization. Nah, tujuan dari mereka menginisiasi situs ini adalah untuk menyederhanakan riset pasar bagi perusahaan, khususnya bagi UMKM. Nah, dengan cara mengintegrasikan informasi perdagangan dan bisnis ke dalam satu portal online, yaitu si Global Trade Helpdesk ini. Dengan menggunakan Global Trade Helpdesk, perusahaan dapat membandingkan permintaan untuk produk mereka di seluruh pasar, mengeksplorasi tarif dan kondisi akses pasar lainnya, dan juga bisa mengakses rincian tentang pembeli, menavigasi proses ekspor domestik, dan menemukan mitra bisnis. Nah, di Global Trade Helpdesk ini, jika nanti kita masuk ke dalam situsnya, kita akan diarahkan untuk mengisi negara dari mana yang ingin kita analisis, dan komoditi apa yang ingin kita analisis, dan tujuan analisis kita itu ke negara mana. Nah, setelah kita memasukkan negara tujuannya, kita akan diberikan gambaran umum. Nah, gambaran umum itu jika kita ingin mengekspor dan mengimpor, mencakup yang pertama itu adalah total impor negara tujuan. Lalu yang kedua ada peringkat dalam impor global. Biasanya ini ditunjukkan jumlah nilai impor selama 10 tahun terakhir, dan kita akan diarahkan untuk info selanjutnya ke web trade map. Lalu yang ketiga itu ada tarif impor negara tujuan, dan ada juga akses peluang digital seperti ekspor melalui e-commerce. Nah, biasanya di dalam fitur itu tertera berapa persen cakupan pembayaran digital di negara tujuan yang ingin kita riset, lalu berapa ambang batas tarifnya, lalu ada pasar online, yaitu e-commerce apa saja yang digunakan di negara tujuan seperti Shopee, Amazon, atau apapun itu. Lalu ada solusi pembayaran online, ini seperti PayPal, GoPay, OVO, dan lain-lain juga. Nah, di Global Trade Helpdesk ini kita juga bisa terhubung dengan mitra potensial seperti direktori bisnis. Nanti ini kita akan bisa akses lebih baik juga di Trade Map. Lalu ada penyedia pembayaran online, penyedia pembiayaan perdagangan, yaitu seperti bank-bank di negara eksportir yang bisa kita gunakan jasanya untuk melakukan transaksi perdagangan. Lalu ada organisasi promosi perdagangan, kalau di Indonesia itu seperti Kementerian Perdagangan. Lalu ada kantor kekayaan intelektual seperti kantor properti industri dan juga kantor hak cipta. Lalu ada jasa pengirim barang, ini biasanya berisikan daftar perusahaan forwarder yang bisa kita gunakan jasanya untuk melakukan transaksi ekspor impor. Lalu terakhir ada prosedur perdagangan. Nah, jika kita ingin melihat negara apa saja yang mengekspor atau mengimpor di negara yang akan kita tuju, maka kita bisa memilih pilihan Find Market dengan Export Potential Map
sebelum kita memilih negara tujuannya. Di situ nanti kita akan ditunjukkan negara-negara apa saja yang mengimpor atau mengekspor ke negara yang ingin kita tuju ini, dan Global Trade Help Desk akan menunjukkan seberapa banyak mereka mengekspor atau mengimpor ke negara tersebut dengan komoditi yang kita inginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Data World Bank. dataworldbank.org merupakan sebuah situs web yang disediakan oleh Bank Dunia untuk memberikan data komprehensif baik dari data ataupun statistik untuk memantau aspek perkembangan global. Fitur utama dari situs web ini adalah katalog data luas yang berisi lebih dari 17.000 indikator yang mencakup berbagai topik penting dalam pembangunan. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi profil negara, memberikan gambaran komprehensif mengenai indikator pembangunan kunci, tren ekonomi, dan kemajuan sosial dari waktu ke waktu untuk setiap negara. Untuk membantu pengguna menganalisis dan memvisualisasikan data, situs web ini menawarkan berbagai alat dan aplikasi, termasuk visualisasi interaktif, API, data yang memungkinkan integrasi data ke dalam aplikasi pihak lain, serta kemampuan untuk mengunduh dataset dalam berbagai format seperti Excel, CSV, dan SDFX. Fitur lain yang menarik adalah kemampuan pengguna untuk membuat dashboard yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan mereka untuk melacak dan memantau indikator atau profil negara tertentu yang menjadi fokus perhatian mereka. Katalog data yang kuat juga memungkinkan pengguna dengan cepat menemukan dan mengakses data yang mereka butuhkan menggunakan berbagai filter dan kriteria pencarian. Secara keseluruhan, website Data World Bank merupakan sumber daya yang sangat komprehensif dan berharga bagi siapapun yang ingin memahami tren, isu, dan data terkait pembangunan global. Ketersediaan data yang luas, alat analisis yang canggih, dan sumber daya pendukung lainnya menjadikan platform ini sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan penelitian berbasis data. Jadi saya akan membahas mengenai Inatrims. Nah, Inatrims merupakan salah satu website ataupun platform yang menyediakan informasi tentang regulasi teknis dan persyaratan mutu di negara tujuan ekspor bagi aparatur pemerintah, eksportir, ataupun pelaku usaha serta akademisi. Nah, Inatrims ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia dalam hal penetrasi pasar produk Indonesia ke pasar global. Inatrims ini dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi aparatur pusat ataupun daerah, pelaku usaha, maupun akademisi dalam melakukan informasi terkait persyaratan teknis dan standar mutu produk di negara tujuan ekspor. Pengguna Inatrims dapat menemukan informasi spesifik mengenai standar ataupun syarat mutu dan regulasi teknis untuk berbagai produk ekspor, termasuk alas kaki, makanan, dan produk lainnya. Setiap kategori produk dilengkapi dengan detail mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ekspor. Nah, saat ini Inatrims telah mencakup 54 negara tujuan ekspor. Terima kasih. Sekian dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang website Intrasen. Intrasen atau International Trade Center adalah sebuah website yang diluncurkan oleh ITC atau International Trade Center yang merupakan badan multilateral dengan mandat bersama dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Website ini menyediakan berbagai informasi dan sumber daya tentang perdagangan internasional, khususnya bagi para pelaku usaha di negara-negara berkembang. Lebih dari sekedar website, Intrasen ini membagikan gudang informasi dan sumber daya yang tak ternilai. Yang di sini, para pelaku usaha itu dapat menemukan data dan statistik perdagangan internasional yang komprehensif, termasuk informasi tentang tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya. Tak hanya itu, Intrasen juga menawarkan berbagai alat dan layanan inovatif untuk membantu para pengusaha menemukan peluang bisnis baru di pasar internasional. Misi ITC adalah untuk mempromosikan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pelaku usaha di era digital ini. Dan di sini Intrasen juga terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para penggunanya. Nah, selanjutnya di sini adalah website Intrasen yang disediakan oleh ITC. Seperti yang bisa dilihat, website ini menyediakan berbagai macam fitur lain seperti trade map, investment map, dan masih banyak lagi.
Trade map adalah alat visual yang sangat berguna untuk memahami dan menganalisis arus perdagangan internasional. Peta ini memberikan gambaran yang jelas tentang negara-negara mana yang saling berdagang, jenis produk apa yang diperdagangkan, serta besarnya volume perdagangan. Fungsi utama trade map yaitu menampilkan secara visual jaringan perdagangan global sehingga mudah untuk melihat hubungan perdagangan antar negara, lalu mengidentifikasi pasar potensial untuk ekspor dan impor, dan membantu menganalisis pola perdagangan global. Kegunaan trade map bagi perusahaan adalah untuk mengidentifikasi pasar baru dan peluang bisnis, lalu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mengelola rantai pasok secara lebih efisien. Lalu selanjutnya ada investment map dari Intrasen yang merupakan sumber daya yang berharga bagi siapa saja yang tertarik dengan investasi internasional. Lalu selanjutnya ada market access map, yaitu alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mengeksplorasi peluang bisnis di pasar internasional. Di sini Anda bisa mendapatkan data mendalam tentang permintaan, pesaing, dan regulasi di pasar target. Pada website ini, Anda juga bisa menemukan kendala non-tarif yang bisa menghalangi proses ekspor Anda. Market price information, Intrasen menyediakan data harga pasar terkini yang sangat berguna untuk analisis pasar, perbandingan harga, dan pengambilan keputusan bisnis. Informasi harga yang akurat dapat membantu konsumen membuat pilihan pembelian yang lebih cerdas. Lalu, Sustainability Map Intrasen adalah alat visual yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis kinerja keberlanjutan suatu organisasi atau sektor tertentu. Hal ini memberikan dasar data yang kuat untuk membuat keputusan strategis terkait keberlanjutan. Selanjutnya ada Export Potential Map. Ini adalah alat yang sangat berguna bagi perusahaan yang ingin memperluas bisnisnya ke pasar ASEAN. Dengan menggunakan peta ini, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan juga meningkatkan peluang keberhasilan ekspor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai website dari WTO. WTO atau World Trade Organization adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. Tujuan utama dari WTO sendiri adalah untuk mendorong perdagangan internasional yang bebas, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan kerangka hukum yang dapat diprediksi bagi perdagangan internasional. Sebagai organisasi ekonomi terbesar di dunia, WTO menyediakan sebuah platform website yang menyediakan data-data terkait perdagangan dan ekonomi di seluruh dunia, yaitu wto.org. wto.org adalah portal resmi dari WTO yang menyediakan berbagai informasi terkait kegiatan WTO dan fokus pada kebijakan perdagangan global serta aturan perdagangan internasional. Untuk mengetahui performa dan akses pasar TNTR atau Non-Tariff Measurement, pengguna dapat menggunakan database yang tersedia di website ini. Database tersebut mencakup informasi mengenai hambatan non-tarif yang dikenakan oleh negara-negara anggota terhadap impor barang dan jasa seperti regulasi teknis, standar sanitasi, prosedur administratif, dan lain sebagainya. Website wto.org sendiri cocok untuk digunakan oleh para akademisi, para pengamat perdagangan internasional, pengusaha, sampai ke pemerintahan yang tertarik dengan aspek hukum, kebijakan perdagangan, dan statistik perdagangan internasional. Adapun penggunaan data dari website wto.org dapat diterapkan ke beberapa hal, seperti analisis perdagangan internasional, memantau kebijakan perdagangan global, mempersiapkan penelitian akademis, dan mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan terhadap pasar dan ekonomi global. Dibandingkan dengan website-website lainnya, kelebihan dari website WTO adalah akses ke data perdagangan internasional yang sah dan diakui secara global, serta tersedianya informasi tentang peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara anggota. Website ini juga menawarkan laporan resmi penelitian terkait perdagangan dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Namun, kelemahan dari website ini mungkin terletak pada kompleksitas dalam navigasi dan penggunaan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan struktur organisasi dan terminologi WTO. Selanjutnya ada Trade Map. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang disediakan oleh Trade Map. Trade Map adalah platform online yang menyediakan data dan analisis komprehensif terkait perdagangan internasional. Di
dikembangkan oleh International Trade Center atau ITC, sebuah organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan World Trade Organization atau WTO. Trade Map telah menjadi salah satu sumber data perdagangan terkemuka di dunia sejak diluncurkan pada tahun 2001. Fitur utama dari Trade Map mencakup basis data perdagangan internasional yang luas, mencakup lebih dari 220 negara dan wilayah. Pengguna dapat mengakses data ekspor, impor, nilai, volume, harga, dan tren perdagangan untuk berbagai produk dan layanan. Alat analisis pasar yang canggih memungkinkan pengguna melakukan analisis kompetitif, mengidentifikasi peluang ekspor, dan memahami dinamika pasar dengan lebih baik. Profil negara yang rinci juga disediakan, memberikan wawasan tentang kondisi ekonomi, kebijakan perdagangan, dan prospek bisnis di berbagai pasar. Selain itu, Trade Map juga dilengkapi dengan alat pencarian canggih yang memungkinkan pengguna menemukan informasi perdagangan berdasarkan kriteria spesifik, seperti negara, produk, dan kode HS atau Harmonized System. Fitur analisis produk memungkinkan pengguna melakukan penelusuran yang mendalam tentang tren, pangsa pasar, dan harga untuk produk-produk tertentu, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, serta kemampuan peramalan dan pricing. Trade Map juga dapat membantu pengguna merencanakan masa depan dengan lebih baik. ITC berkomitmen untuk memastikan data yang disediakan di Trade Map selalu up to date, dengan pembaruan data perdagangan internasional secara reguler sesuai dengan publikasi terbaru dari badan-badan statistik resmi. Selain itu, ITC menjaga kerahasiaan dan privasi data pengguna Trade Map, di mana informasi pengguna hanya akan digunakan untuk tujuan layanan Trade Map dan tidak akan dibagikan dengan pihak ketiga tanpa izin. Jika pengguna ingin mengutip atau menyertakan data atau informasi dari Trade Map dalam publikasi atau presentasi, mereka harus memberikan atribusi yang jelas kepada ITC sebagai sumber data. ITC juga menyediakan bantuan dan dukungan teknis bagi pengguna Trade Map melalui saluran komunikasi yang tersedia, dan secara berkelanjutan melakukan pembaruan dan pengembangan fitur platform untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah. Selanjutnya adalah website yang difasilitasi oleh UN atau United Nations atau PBB, yaitu comtrade.un.org. Comtrade atau Community Trade Statistic Database adalah database yang mencatat statistik perdagangan barang dari lebih 170 negara anggota PBB. Data yang tersedia meliputi nilai dan volume impor serta ekspor dari berbagai jenis barang seperti bahan mentah, bahan jadi, dan produk pertanian. Fungsi utama dari website comtrade.un.org adalah sebagai sumber informasi terpercaya untuk analisis perdagangan internasional. Website ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data statistik perdagangan secara detail dan terstruktur. Pengguna dari website ini dapat menghasilkan laporan khusus, menganalisiskan perdagangan global, dan membandingkan kinerja perdagangan antara satu negara dengan negara lain ataupun satu sektor dengan sektor lainnya. Ada beberapa jenis data yang disediakan dari website ini, seperti data perdagangan barang, detail perdagangan, analisis dan visualisasi, dan ekspor data yang dikemas dalam format CSV atau Excel untuk analisis lebih lanjut di luar platform website. Dibandingkan dengan website lainnya, kelebihan utama dari website Comtrade adalah ketersediaan data perdagangan yang lengkap dan terperinci dari berbagai negara, serta kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan data tersebut untuk berbagai analisis. Situs ini juga menyediakan berbagai pilihan untuk memformat dan mengekspor data, memungkinkan penggunanya untuk melakukan analisis custom sesuai kebutuhan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai website-website yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisis data perdagangan internasional. Dalam era globalisasi saat ini, analisis data perdagangan internasional menjadi kunci untuk memahami dinamika pasar global dan mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam perdagangan antar negara. Setelah membahas fitur-fitur, keunggulan, kekurangan, serta hal-hal yang disajikan dalam website-website yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa masing-masing platform ini memiliki keunggulan sendiri-sendiri, baik dalam hal cakupan data, kemudahan akses, maupun alat analisis yang disediakan. Penggunaan efektif dari berbagai sumber ini dapat membantu peneliti, pembuat kebijakan, dan pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam